Nontonnya jangan skip-skip ya, biar lebih nyambung dan seru. Oke, skip. Bon, besok jatuh tempo kos-kosan lagi. Mana gua nggak ada duit, cari kerja nggak dapet-dapet. Gimana ya? Lah, kamu ngelamar kerja di mana aja, Cuk? Pokoknya banyak deh. Kenapa ya? Cari kerja di Indonesia susah banget. Oke, Ucup sebentar. Aku akan menjawab semua pertanyaanmu dengan kekuatan Mbah Google. Oke, aku akan jawab pertanyaanmu Ucup. Kenapa cari kerja di Indonesia susah? Jadi, cari kerja di Indonesia itu relatif sebenarnya. Tergantung sugesti kita. Ada yang susah banget cari kerjaan. Ada orang yang baru ngelamar sekali langsung diterima. Tapi memang jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia. Kita ambil contoh. Dari BPS tahun 2016, jumlah pencari kerja terdaftar yakni sebanyak 1.440.428. Sementara lowongan yang terdaftar yaitu 900.671. Itu baru pencari kerja yang terdaftar. Belum lagi yang nggak terdaftar. Cari kerja Indonesia itu berat. Dan sebagian besar pencari kerja berada pada umur 20 sampai 29 tahun. Bisa dibilang inilah umur masyarakat yang habis lulus SMA maupun kuliah. Dari BPS di tahun 2018 sebanyak 6,8 juta orang menganggur di usia produktif, yaitu usia antara 15 sampai 64 tahun. Ya, setara lah dengan penduduk Jakarta tahun 1980-an tapi hehe. Sebenarnya sekolah dan kuliah itu penting nggak sih? Penting nggak ya? Mungkin gini, kuliah dan sekolah itu penting asal kita punya motivasi yang kuat. Apa motivasi kita untuk kuliah? Untuk belajar atau sekedar ini mencari gelar? Banyak orang-orang sukses di dunia kerja selaras dengan kesuksesan di dunia kuliahnya. Tapi kuliah yang gimana? Apakah kuliah pulang? Apa kuliah tapi ikut organisasi? Apa kuliah ikut perlombaan? Cup, kamu pasti pernah dengar istilah soft skill dan hard skill. Hard skill bisa kita dapetin dengan belajar di kelas. Bisa juga didapetin di luar kelas. Hard skill juga bisa didapetin lewat kursus. Kayak kursus masak, komputer, dan lain-lain. Contoh hard skill itu kemampuan masak, ngedesain, fisika, matematika, buat program di komputer atau programming, dan banyak lagi. Selain hard skill, ada juga soft skill. Soft skill itu semacam kemampuan yang dilihat dari kepribadian kita. Contoh soft skill itu kayak kemampuan kepemimpinan, kepercayaan diri, pemecahan masalah, kerja keras, bertanggung jawab, kemampuan bekerja sama, cara bekerja yang baik dan benar, kemampuan mengkoordinir orang-orang, dan lain-lain. Dalam dunia perkuliahan, hard skill dominan bisa didapetin lewat belajar formal dengan dosen. Sementara soft skill dominan bisa kita dapetin lewat organisasi kayak BEM dan lain-lain. Kita tahu pasti hard skill itu pasti dibutuhin oleh perusahaan. Tapi apakah soft skill itu dibutuhin? Jadi, menurut penelitian dari Predik, di mana penelitian itu dibahas seberapa penting sih soft skill menurut siswa di bidang IT dan industri. Nilai yang didapatkan yaitu 4,5 dari skala 0 sampai 5. Itu artinya soft skill sangat dibutuhkan atau sangat penting di dunia industri, di mana kerjasama ataupun teamwork
mendapatkan posisi pertama sebagai soft skill yang paling penting. Jadi nanti pas ujian jangan lupa kita latih ya soft skill kerjasama. Udah lupakan. Jadi kerjasama itu untuk hal yang positif aja ya. Jadi kuliah itu penting, tapi alangkah lebih baiknya ditambah dengan kemampuan berorganisasi dan ningkatin soft skill dan hard skill. Gak harus selamanya di dunia kampus. Contohnya Bill Gates yang mutusin gak lanjutin kuliahnya. Dia milih untuk ningkatin hard skill dan soft skillnya secara otodidak. Jadi penting untuk kita harus jalani proses itu dengan penuh motivasi. Karena kalau nggak ada motivasi, kita nggak bisa jalani dengan sepenuh hati. Dan hasilnya pun nggak akan maksimal. Aduh, tambah ruwet otak gue. Terus gimana nih? Gimana apanya nih? Cara agar lowongan kerja seimbang dengan angkatan kerja. Menurut aku, ada beberapa cara paling logis untuk menyeimbangkan lowongan kerja dan angkatan kerja. Pertama, kita bisa cari kerja ke luar negeri atau jadi TKI. Emang sih masih ada stigma, jangan jadi TKI, nanti dapat bos yang sukanya KDRT. Tapi asal kita merupakan TKI legal, kita dapat perlindungan hukum kok. Perlindungan hukum TKI tercantum di Undang-Undang PP TKI Luar Negeri bab 6 pasal 77 sampai 84. Selain itu, kita juga bisa minta tips dan masukan dari orang-orang yang pernah atau sedang bekerja di luar negeri. Keuntungan kerja di luar negeri, kita bisa dapat gaji yang lebih besar. Ya, emang sih pendapatan dan pengeluaran di luar negeri itu besar. Tapi kalau kita bisa mengatur keuangan, pasti bakal ada tabungan. Terus kita ke Indonesia dan diubah ke rupiah, pasti gede tuh gajinya. Bisa beli rumah mungkin. Hehe. Selain itu, kita juga dapat pengalaman baru. Gimana sih kerja di luar negeri? Cuma gak enaknya kita jauh dari keluarga dan harus ada tahap adaptasi total mulai dari bahasa, budaya, lingkungan, dan lain-lain. Tapi di saat pandemi ini, hal itu nggak bisa jadi solusi. Yang kedua, ada cara yang lebih powerful untuk menyeimbangkan lawan kerja dan angkatan kerja, yaitu menciptakan lapangan kerja atau jadi wirausaha. Dikutip dari situs metro.tempo.co, hanya 2% dari jumlah seluruh masyarakat Indonesia yang jadi pengusaha. Padahal idealnya butuh 4% untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, atau butuh 2 kali lipat dari jumlah sekarang. Dan itu masih jauh dibandingkan negara maju, yakni mempunyai 14% rata-rata dari masyarakatnya adalah pengusaha. Kita lihat aja, banyak banget produk asing yang masuk ke negara kita. Itu artinya banyak perusahaan asing yang membuka lowongan pekerjaan untuk kita. Nah, gimana Cup? Ngerti? Ada, tambah pusing otak gue dengar ceramah lu. Ya, itu ya. Terus gimana dong cara biar kamu nggak pusing? Gak usah ngomong deh. Jadi gimana nih? Ih, maksudnya gimana apa sih nih Cup? Gimana nih kalau lu pinjemin gue duit buat bayar kos sama gue makan? Nanti gue ganti deh. Hehehe. Ah, bilang dong dari awal kalau kamu mau minjem duit. Nggak ada duit. Ya, pelit lu.